Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reza Pangestuskono Putra dengan NPM 211-322-1080. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang aplikasi sederhana yang saya buat di NetBeans yang dikoneksikan menggunakan MySQL. Di sini saya membuat program reservasi hotel. Tentunya saya membuat program baru, lalu membuat package baru dengan nama yang saya inginkan. Lalu di bawahnya saya membuat beberapa kelas. Yang pertama untuk program penginputan data konsumen, untuk halaman login UI, dan yang terakhir ini untuk mengkoneksikan aplikasi ini dengan MySQL yang di sini datanya. Sebelumnya mau saya drop terlebih dahulu agar database-nya kosong. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang halaman login terlebih dahulu. Pertama-tama kita run dulu ya, kita coba. Nah, akan muncul program seperti ini. Di sini saya menggunakan beberapa dari palet ini. Saya menggunakan label untuk tulisan selamat data, label juga untuk tulisan Hotel Jaya Abadi, username, dan juga password. 4 ini menggunakan yang label yang ini. Nah, untuk username saya menggunakan text field, untuk password itu saya menggunakan password field supaya nanti bisa menunjuk bisa passwordnya bisa tidak ditunjukkan gitu. Ini untuk checkbox di sini ini berfungsi untuk menunjukkan atau tidaknya si password yang kita ketik di sini gitu. Nah, terus juga ada beberapa button di sini. Yang pertama untuk masuk. Jadi apabila password dan username yang diinput benar, maka dari halaman login ini akan dialihkan ke program yang selanjutnya. Fungsi hapus ini untuk menghapus apa yang kita input di sini di dua text field maupun password field. Jadi dua-duanya akan terhapus. Tombol keluar untuk berfungsi untuk keluar dari halaman login UI. Jadi Anda tidak perlu mencek tombol X di sini, cukup menekan tombol keluar dan otomatis program akan keluar dengan sendirinya. Nah, kita coba login terlebih dahulu ya. Karena di sini saya sudah mengset password dan username yang benar, jadi kita coba dulu kalau misalnya username-nya benar tapi passwordnya salah. Maka akan muncul seperti ini dialognya. Username atau password salah. Oke. Ataupun kalau misalnya saya hanya menginputkan username tanpa password, maka saat saya klik masuk, ini akan muncul dialog seperti ini, password jangan kosong. Ataupun sebaliknya, saya mengetikkan password saja tanpa username, maka akan muncul seperti ini, username tidak boleh kosong. Lalu kalau misalnya salah satu salah nih, username-nya benar atau passwordnya salah, maka akan muncul seperti ini, username atau password salah. Begitupun juga sebaliknya, kalau misalnya passwordnya benar, username-nya salah, maka akan muncul dialog seperti ini. Nah, kalau misalnya ingin mereset apa yang sudah diketik di sini tanpa ingin ribet menghapus data secara satu persatu, maka Anda cukup mengklik tombol hapus dan otomatis data yang diinput di text field dan password field akan terhapus dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi kita coba username dan password yang benar. Checkbox untuk melihat password yang diketik. Uncheck untuk menyembunyikan password. Jadi cukup klik masuk. Nah, otomatis apabila login berhasil, maka kita akan dialihkan ke dalam program ini untuk menginputkan data pelanggan. Di sini saya membuat keyframe baru, label untuk judulnya, text area untuk menginputkan teks keterangan di sini, label untuk nama pelanggan sampai total bayar. Di sini menggunakan text field, button untuk tombol hasil, hapus, simpan dan juga keluar. Dan di sini saya menggunakan label lagi untuk judul dan menggunakan table. Jadi di sini misalnya saya
ingin menginput nama pelanggannya, nama saya Reza. Dengan nomor jenis kamar, saya pengen yang nomor 4 nih. Saya ketik nomor 4. Lalu dengan lama menginap selama 2 hari. Lalu untuk menghitung berapa sih harga yang harus saya bayar, dan juga totalnya. Untuk menunjukkan informasi yang seharusnya. Cukup klik hasil, maka akan muncul seperti ini. Nama pelanggannya Reza dengan jenis kamar Presiden Room sesuai. Harga kamar 1.450.000 sesuai. Dan juga total bayar, yaitu berarti 145.000 dikali 2. 1.450.000 dikali 2. Nah, apabila Anda salah menginput sebelum Anda simpan, Anda itu bisa menghapus data di sini. Cukup mengklik tombol hapus. Nah, kalau misalnya ingin menyimpan nih, gimana nih? Cukup misalnya klik hasil terlebih dahulu, lalu klik simpan. Dan otomatis data akan tersimpan di dalam table. Lupa ya, sebelum ini Anda perlu MySQL JDBC dulu di library-nya supaya berhasil terkoneksi. Seperti ini. Ini dialognya disesuaikan aja sih kalau misalnya pengen. Jadi sebelum misalnya Anda ingin jadi biar si data yang ada di frame program ini tersimpan di dalam database seperti ini. Ini kan di sini udah tersimpan nih. Jadi biar bisa tersimpan di situ, Anda pastinya harus membuat kelas koneksi terlebih dahulu. Nih. Seperti ini, materinya sama seperti yang telah disampaikan oleh dosen pengampu di dalam modul koneksi NetBeans. Sama seperti ini. Dia kan di sini dialognya connection successfully. Nah, ini bisa disesuaikan aja sesuai keinginan kita. Karena koneksi berhasil. Selamat, gitu, misalnya. Nah, seperti ini. Terus kita coba run. Kalau misalnya berhasil. Oh iya, jangan lupa ini hotel ini nama si database-nya apa. Jadi harus disesuaikan. Ini kan nama table nih. Tamu itu kan nama table. Sementara nama hotel itu database-nya. Jadi ini diisikan sama nama database-nya. Seperti itu. Ini coba kita run ya. Nah, koneksi berhasil. Selamat. Kalau misalnya muncul seperti ini, berarti koneksi telah berhasil dan data yang Anda inputkan nanti di sini setelah mengklik tombol simpan. Ini misalnya saya run. Klik hasil, maka akan tersimpan di dalam database. Kita cek lagi ya. Coba di sini. Nah, tersimpan 50.000. Tuh, 10 Reza. Seperti itu. Nah, gitu. Terus kalau misalnya mau keluar, gak perlu pencet klik lagi, sama seperti di halaman login, Anda cukup klik keluar, dan otomatis program akan terhenti sendirinya. Lalu saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang source code yang saya buat. Nah, untuk halaman login sendiri, saya akan menggunakan checkbox nih. Nah, di sini saya menggunakan fungsi if dan juga else. Jadi fungsi if dan else ini itu akan menunjukkan apabila aksi apa yang akan diberikan apabila si password ini di checkboxnya di-select ataupun tidak. Kalau misalnya di-select, saya di sini set txt passwordnya akan menunjukkan karakter yang ditulis. Sementara apabila di-uncheck, maka txt password akan memunculkan karakter yang saya isi di sini. Karakter sendiri ini yang ada di sini bebas bisa diganti sesuai selera. Kalau misalnya mau memakai tanda persen, tanda bintang, ataupun lain sebagainya, bisa Anda ganti, cukup Anda ganti sesuai selera ya. Yang ini untuk tombol masuk, menggunakan fungsi if else juga. Jadi untuk fungsi yang ini, yang username tidak boleh kosong apabila username-nya kosong tapi passwordnya ada. Lalu ini untuk passwordnya kosong tapi username-nya ada. Nah, yang ini digunakan untuk mengset si username dan juga password yang benar. Nah, new frame program reservasi hotel ini untuk apa? Nah, jadi apabila si username dan si passwordnya benar, maka tombol masuk itu otomatis akan mengalihkan kita dari halaman login menuju program yang tadi, yang ini. Nah,
Nama ininya new, ini nama program yang ingin dituju. Jadi disesuaikan lagi sama program Anda masing-masing. Dan yang terakhir ini, apabila salah satu dari username atau password salah, maka akan menunjukkan dialog seperti ini. Untuk dialognya sendiri bisa disesuaikan sesuai selera, jadi Anda ingin dialog apa yang muncul pada programnya sesuai dengan aksi tombol masing-masing. Nah, yang button hapus sama lebih mudah. Jadi cukup memasukkan nama variabel button masing-masing, lalu ketikkan set text, lalu di dalam teks ini cukup menginputkan tanda kutip tanpa menginputkan apa-apa lagi. Jadi fungsinya tanda kutip ini untuk mengibaratkan si data kosong, jadi untuk menghapus. Seperti itu. Sisanya seperti itu. Lalu lanjut untuk source code seperti ini. Jangan lupa untuk masing-masing properties itu kalian beri nama variabelnya masing-masing ya, sesuai selera aja. Materinya di sini saya menggunakan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu, sama seperti yang ada di modul. Lalu di sini ada set table, jadi untuk memunculkan apa saja yang ada di tabel itu apa, seperti itu. Karena di sini saya pengen hanya 4, berarti saya cuma menginputkan 4 data yang saya ingin. Jadi kalau misalnya Anda ingin menambahkan kolom baru, cukup ikuti saja yang ini lalu inputkan apa si nama kolomnya apa. Lalu fungsi try ini untuk menginputkan data di tabelnya, menghubungkan data yang ada di table sama yang ada di database, seperti itu. Menggunakan connection C, nama si ininya harus sama ini, get koneksi, string SQL-nya select, pakai tanda bintang, from, sesuaikan sama nama tabel yang ada di database. Karena di sini saya nama database-nya tamu, seperti ini nih. Jadi saya inputnya juga nama tamu. Dan juga untuk nama variabel-variabelnya ini disesuaikan saja ya, sesuai kebutuhan. Lalu prepare statement ini untuk menyatakan statement di SQL-nya, dan result-nya ini untuk menghasilkan result setelah di execute. Seperti ini. Lalu dilanjut di sini ada button hitung. Button hitung itu saya menamakan button hasil itu variabelnya button hitung. Jadi kalau misalnya nama variabelnya itu disesuaikan saja. Jadi di sini apa saja sih yang ingin dimunculkan setelah button hasil itu diklik, itu tinggal disesuaikan saja sama. Jadi kalau misalnya mau 5, jadi data yang diinput harus ada 5. Seperti itu. Di sini menggunakan fungsi if dan else itu, jadi kalau misalnya mengetikkan 1 di sini nomor jenis kamar, maka akan muncul sesuai dengan ada yang keterangan di atas ini. Seperti itu. Jadi disesuaikan saja ya sama teks yang kalian tulis di sini. Dan yang kedua itu untuk total bayar. Nah, yang total bayar itu kan berarti harus disesuaikan ya dari harga per hari dengan lama menginapnya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi if juga ditambah dengan fungsi aritmatika dengan penambahan fungsi tarif. Jadi tarif itu bagaimana? Sama dengan lamanya berapa dikalikan dengan harga sesuai dengan yang kita cantumkan, seperti itu. Dan juga masukkan variabel total bayarnya. Jadi ini agak muncul di text fieldnya seperti apa. Set text, karena sini saya menggunakan format rupiah, lalu ditambahkan tarif seperti itu. Untuk button hapus sama, jadi masukkan variabel apa saja yang ingin dihapus, lalu kosongkan saja sama seperti yang ada di halaman login tadi. Selanjutnya itu ada button simpan. Nah, button simpan ini untuk berfungsi karena saya pengen yang menyimpan datanya itu yang dari sini, dari setelah dihasilkan, berarti si variabel yang diinput disesuaikan sama apa yang ingin saya input di dalam table, seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, ini kan nama variabelnya, hasil nama, seperti itu. Kalau misalnya kalian pengen menginputnya yang dari sini, bisa-bisa aja sih, jadi disesuaikan saja sama nama variabel yang ingin diinput gitu. Seperti ini.
Lagi-lagi ini disesuaikan juga sama jumlah data yang ini masukkan. Kalau misalnya ininya 5, berarti otomatis kalian harus menambahkan juga di sini kolomnya. Harus ditambahkan juga sesuai dengan data yang diinput, kalau enggak nanti error. Seperti itu. Nah, ini insert into tamu itu si nama database-nya di sini. Seperti itu. Prepare statement untuk meng-create statement. Ini apa saja yang ingin dinyatakan statementnya, lalu ini untuk perintah execute. Dan yang ini untuk apabila saat menginputkan data terjadi error, maka akan muncul dialog error seperti ini. Untuk button keluar sama sederhana, tinggal mengetikkan system.exit dalam kurung 0 lalu titik koma. Yang mana nantinya akan langsung mengeluarkan kita dari program. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan baik dalam penyampaian atau perkataan ataupun pembuatan program. Karena selebihnya saya masih belajar dan mungkin kedepannya akan lebih berimprove dalam pembuatan programnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.